Halo warga sipil sekalian. Jadi langsung saja kemarin gue dapat DM dari follower yang punya cita-cita jadi dokter. Terus dia ngerasa rendah diri, dia ngerasa cita-citanya mustahil terwujud dan dia ngerasa sangat-sangat terpukul dan tertekan. Kenapa demikian? Karena dia hanya mendapatkan skor IQ sebesar 106 dan menurut beliau angka 106 itu mustahil untuk jadi dokter dan dia ngerasa sangat frustasi. Yang ketika mendapatkan DM seperti itu kan gue sangat-sangat kaget ya, dan gue sangat-sangat terguncang juga. Kenapa demikian? Karena sejak kapan IQ 106 itu adalah IQ yang perlu dikhawatirkan dan rendah sehingga lu nggak bisa jadi dokter. Ya, saat gue tanya kenapa dia bisa berpikir demikian, karena belakangan di FYP-nya keluar tuh pembahasan soal IQ dan dia kaget ngelihat influencer IQ-nya tinggi-tinggi banget dan dia baru kali itu dalam hidupnya ngerasa bahwa IQ yang dia miliki itu inferior. Sungguh sebuah pemahaman yang keliru. Untuk itu konten ini dibuat karena dalam konten ini gue mau meluruskan pemahaman yang salah soal IQ ini dan memberikan tips, trik, tutorial, dan hal yang sangat efektif untuk melatih otak kita bekerja dengan lebih baik. Ever compete with her? All I ever ask was attention, but you turned your back, left me hopeless. I put my trust, but you tossed it away like it was nothing. Oke, sebagai pendahuluan, oke lah kita bahas lah gitu. Setelah gue cari tahu, gue riset, oh iya ternyata lagi rame masalah IQ 150, 140, 144 dan lain sebagainya dari influencer besar gitu. Ya Reza Arab ya waktu itu sama Sales dan lain sebagainya. Nah, di sini gue nggak akan ngebahas apakah itu benar atau salah ya, karena kita skeptikal aja gitu. Itu nggak bisa dibuktikan apapun soal kebenaran dan kebohongan yang nggak bisa. Seyakin-yakinnya lu itu benar ya nggak bisa, seyakin-yakinnya lu bilang itu salah juga nggak bisa, karena tes IQ itu sangat kompleks teman-teman. Skornya bisa sangat berbeda ketika dilakukan di usia yang berbeda dengan kondisi yang berbeda pula. Jadi untuk membuktikan validitasnya pun, misalnya influencernya lu tarik, lu suruh tes IQ sekarang di umur dia sekian dengan kondisi dia sekian, itu nggak bisa merepresentasi apa yang pernah dia capai sebelumnya. Dan itu tidak menggugurkan nilai kebenaran atau validitas atas sebuah ucapan atau informasi yang disampaikan. Paham nggak sampai sini? Nah, untuk itu sebenarnya sangat tidak penting dibahas kalau itu IQ benar atau tidak gitu loh. Nggak ada gunanya teman-teman berdebat soal ini. Dan kalau lu mau tahu sebenarnya segitu gampangnya teknologi yang ada sekarang ini untuk mengakomodir semua keinginan lu tinggal tanyanya ChatGPT, ciri-ciri orang ber-IQ tinggi itu keluar semua dan lu cocokin kalau itu memang sepenting itu. Nah, sekarang yang mau gue luruskan adalah ya kayak gue bilang tadi, 106 itu bukan rendah, dan kalau lu dapat nggak 140, nggak 150, nggak 120, bukan berarti hidup lu berakhir dan bukan berarti kesempatan nggak diperuntukkan untuk lu gitu. Nah, gue sendiri apakah gue pernah tes IQ? Ya, gue pernah melakukan tes IQ pertama itu umur 6 tahun. Dan kenapa gue melakukan tes IQ itu? Karena gue berterima kasih ya kepada Universitas Negeri Jambi yang memfasilitasi. Terus gue melakukan instalasi komputer, gue merakit komputer di usia tersebut. Jadi mereka pengen tahu nih, anak umur 6 tahun kok udah bisa kayak gitu, dan keluarlah skornya. Sudah itu waktu kuliah juga dibilang sama dosen gue kalau lu bisa lulus di sini berarti IQ lu pasti di atas itu, kata dia. Pasti ya di atas skor tertentu lah. Yang mana setelah kita cocokkan dengan beberapa orang termasuk istri gue sendiri, dia lulusan 81, skor IQ-nya superior, SD, akselerasi, dan ya masuk ke situ. Jadi ya bahan riset yang menarik buat gue dari dulu, mengingat bagaimana manusia meningkatkan kecerdasan otaknya. Karena yang paling penting itu bukan skor IQ-nya Bapak Ibu semua. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengoptimalisasi otak kita bekerja dan mendapatkan hasil terbaik dari hal tersebut gitu. Karena balik lagi, IQ itu kan potensi ya, raw ya. Artinya potensi bisa besar sekali tapi nggak pernah bisa fulfill the potential. Misalnya lu kayak ngomong pemain bola, gue pernah sempat bilang Hatem Ben Arfa secara potensi dia besar sekali tapi dia nggak pernah menyampai 1/3 dari potensinya. Ujungnya apa? Tetap aja gagal. Nah, misalnya katakan potensi lu nggak 1000, potensi lu 100 nih. Tapi lu bisa meraih 100/100, jelas lu lebih baik daripada orang yang punya potensi 1000 tapi cuma bisa meraih 20/1000. That's it, mengerti kan maksud gue? Nah, sekarang di konten ini gue bakal jelasin apa-apa aja yang lu harus lakukan supaya potensi lu bisa maksimal dan otak lu bisa bekerja dengan benar. Sehingga kalau otak lu udah bisa bekerja dengan benar, skor IQ lu akan meningkat, hidup lu akan lebih enak, dan masalah-masalah yang ada di sekitar lu dalam kehidupan lu bisa selesaikan dengan
baik. Dan satu lagi, mungkin itu tidak otomatis bikin lu kaya, tapi seenggaknya peluang lu untuk hidup berkecukupan jauh lebih besar. Oke, pertama main game. Dan sebagai fundamental yang paling dasar untuk bermain game adalah gue langsung mention aja catur. Jadi berapapun usia lu sekarang, lu coba untuk belajar main catur. Apalagi kalau lu masih muda, lu paksain diri lu untuk main catur. Karena itu game pertama yang gue mainin di usia 4 atau 5 tahun gitu. Kenapa gue diajarkan main catur? Waktu itu gue dijelasin kalau di catur lu nggak cuma menyusun secara cepat dan dilatih untuk melihat keadaan tentang diri lu sendiri, tapi juga lawan lu, dan reaksi setelah lu melakukan sesuatu direspon sama lawan lu melakukan sesuatu dan respon apa yang lu akan berikan. Itulah yang membuat catur begitu luar biasa dan begitu efektif untuk meningkatkan kapasitas otak kita karena terbiasa melakukan hal-hal seperti itu, sehingga lu punya pemahaman atas game teori itu jauh lebih baik ketimbang orang yang tidak terbiasa berpikir dengan cara seperti itu. Apa itu game teori? Silakan lu tanya Google dan ChatGPT. Yang mana lu tahu ketika lu menguasai game teori dengan baik, semua posibilitas akan terbuka dalam hidup lu. Nah, ketika lu bisa nih di level bisa aja bermain catur, nggak perlu menikmati, nggak perlu lu kelas Magnus, nggak perlu, itu akan sangat membantu lu untuk beradaptasi dalam segala bentuk medan kehidupan yang lu jalani. Nah, apakah cuma game catur? Oh, tentu tidak. Banyak lagi game-game yang memang bisa meningkatkan kapasitas otak kita. Misalnya yang paling populer, katakan Mobile Legends atau Dota gitu. Game-game ini sangat tricky ya teman-teman, karena kalau kita melihat dan melakukan pendekatan dengan cara yang salah, ini justru bisa destruktif karena oksitoksin, dopamin dan lain sebagainya. Tapi kalau ini ditreat dengan benar, dengan waktu yang benar, maka game ini akan menghasilkan dampak yang positif bagi kerja otak lu. Karena apa? Karena lu terbiasa melakukan yang namanya problem solving dan merespon semua posibilitas yang ada dalam 1 sampai 10 menit game. Nah, sederhananya begini. Kalau lu mau Mobile Legends yang lu mainin itu bisa bermanfaat buat kapasitas otak lu, pertama, jangan pernah ngejar ranknya, atau jangan pernah ngejar cuma pengen menangnya. Tapi biasakan bermain gimana lu bikin gameplay yang mind blowing, gimana lu bisa ngekill dengan keadaan tertentu, dan gimana lu bisa bertahan dengan keadaan tertentu. Pernah ada fase main Mobile Legends, salah satu hero yang gue lakukan riset yang gue ulik beneran itu Sun, yang mana waktu itu nggak meta ya. Dengan menggunakan Sun, gue terbiasa untuk berpikir kayak gimana dengan Sun ini, dan posibilitas yang gue hasilkan dari Sun ini, gue bisa mapping, tingkat akurasi gue untuk map awareness itu jauh lebih tinggi, dan gue bisa bertahan dengan baik. Jadi salah satu gameplay yang gue save dan gue record waktu itu adalah dengan gue menggunakan Arrival Sun, gue bisa nyelamatin turret yang tinggal 1 hit. Itu yang akan membantu kapasitas otak lu berkembang dengan metode dan pendekatan game seperti itu. Dan game-game kayak real time strategi, Age of Empire, Civilization, itu juga bisa menghasilkan dampak yang sama positifnya. Artinya apa? Artinya hampir semua game punya tuh posibilitas itu. Tapi lu harus ingat tujuan lu main bukan cuma untuk berekreasi, tapi meningkatkan kecerdasan yang ada di kepala lu. Dan jangan sampai terobsesi dengan sesuatu. Kalau udah sampai di situ, destruktif. Nah, ini teknik chunking ya. Chunking itu kayak lu bikin bongkahan dalam menghafal atau mengingat atau merekatkan informasi yang masuk di kepala lu. Gini teman-teman, otak itu punya kapasitas dalam menyerap dan menerima informasi. Dari yang mulai jangka pendek sampai jangka panjang ya kan. Long term memory, short term memory, you know it lah. Nah, di short term ini, katakan kapasitas itu cuma 7. Dan ketika ada tambahan informasi yang lain, dia cuma punya 2 pilihan. Memaksa untuk masuk long term, yang mana itu seringkali gagal. Kedua, menghapus informasi yang lain. Sehingga kita jadi sering melupakan sesuatu yang sebenarnya penting. Karena itu tadi. Karena nge-stuck kan di kepala kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, salah satunya yang paling efektif yang pernah gue lakukan adalah chunking. Jadi informasi, knowledge, atau semua hal-hal yang bermanfaat untuk kepala kita, itu gue bikin bongkahan-bongkahan. Dan itu gue yakin juga sudah kalian lakukan tanpa sadar. Misalnya ngapal nomor handphone, ya kan? Gak mungkin dalam 12 atau 13 nomor handphone lu bisa hafal. Itu akan sangat sulit. Kecuali ada keunikan di dalam kepala lu. Nah, biasanya gimana lu ngafal? Lu pecah-pecah jadi 2. Ya kan, 0, 8, 9, 6, 6, 9. Nah kayak gitu. Sehingga nomor itu bisa masuk ke kepala lu. Dan ketika informasi itu dibikin bigger lagi, dibikin lebih besar lagi, wah. Misalnya lu belajar ekonomi, untuk hafal dan benar-benar akurat soal subbabnya gitu, antara permintaan penawaran, teori kepuasan konsumen, teori produksi, GDP, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran. Itu kan scattered. Tapi ketika lu kelompokkan jadi mikro, makro,
pengantar, sejarah, filsafat. Nah, itu semua jadi kekompres di kepala lu, kayak lu ngezip lah di komputer. Nah, itu juga yang lu harus lakukan di otak lu. Jadi terbiasa melakukan chunking atas semua knowledge dan informasi yang lu miliki. Jadi ketika lu dapet momen atau lu butuh untuk mengeluarkan hal tersebut, lu udah teratur tuh mengingat apa yang lu udah pahami sebelumnya. Selanjutnya belajar musik, khususnya alat musik atau instrumen musik. Jadi jangan bilang belajar musik terus, wah gue belajar meja DJ bang. Itu enggak similiar dengan apa yang gue maksudkan di sini. Kenapa? Karena itu dua konteks yang berbeda. Kalau lu belajar alat musik kayak gitar, harmonika, piano, drum, otak lu tuh bekerja secara komprehensif gitu. Bukan cuma berpikir, bukan cuma mendengar, tapi motorik lu juga terbangun. Jadi ada sinergi dan harmoni ketika lu belajar atau memaksakan diri lu untuk bermain alat musik. Itulah kenapa musik seringkali jadi simbol, oh orang kalau jago main musik berarti pintar. Itu gak sebetulnya salah, tapi belum 100% tepat. Kenapa demikian? Karena ketika lu bisa menguasai alat musik, berarti otak lu sudah pernah didorong untuk meningkatkan kapasitasnya lebih besar lagi. Kayak orang belajar main gitar pertama, untuk mindahin jari aja itu kan susah banget ya, 1 hari, 2 hari. Tapi lama-kelamaan karena lu melatih diri lu, itu bahkan ada di luar kepala lu. Itulah kenapa belajar musik itu menjadi sangat penting. Bukan untuk sebagai syukur-syukur bisa jadi musisi ya. Tapi tanpa jadi musisi pun, dengan lu belajar musik, lu membuka banyak sekali kemungkinan dalam hidup lu. BTW ngomong soal musik, ya album pertama yang gue garap, Mutia, udah keluar di YouTube, Spotify, Apple Music. Silahkan kalian tonton, dengarkan, dan jangan lupa subscribe. Ya itu album musik pertama yang gue garap. Bercinta sudah sampai di sini. Hasratku tak lagi untuk saling bercinta. Gaul dengan orang pintar. Nah ini juga sangat membantu sekali. Dan kayaknya gue gak perlu ngejelasin lebih panjang. Bukan berarti lu harus eliminasi circle pertemanan lu, tapi kan lu bisa tambah gitu loh. Circle yang asiknya, gaulnya tetap ada, tapi berusaha dekatkan dengan orang yang menurut lu approve nih. Bisa ngasih banyak benefit buat lu, bisa ngasih banyak knowledge buat lu, dan bisa membuat lu asking atau mempertanyakan lagi semua keyakinan yang selama ini lu yakini. Nah terakhir ini yang sangat-sangat esensial dan sering kali gue gunakan belakangan ini. Pelajari sesuatu yang lu ragukan lebih besar daripada mempelajari sesuatu yang selama ini lu yakini. Dan ini akan menambah khasanah lu dengan sangat luar biasa teman-teman. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena manusia terbiasa otaknya bekerja dengan bias kognitif. Artinya kita menganggap sesuatu itu empirical, itu terbukti padahal belum tentu. Karena kita meyakini hal tersebut. Itulah pola kita menggunakan ChatGPT yang salah ya. Karena ketika lu mau bantah satu argumen, lu coba susun promptnya untuk menguatkan diri lu. Dan ditambah lagi ChatGPT itu punya pola untuk afirmasi ya kan. Dia berusaha untuk menyenangkan semua orang. Itulah yang bikin orang makin bodoh ketika menggunakan AI. Bukan karena AI-nya, tapi karena cara menggunakannya membuat lu semakin bodoh. Nah itu yang harus diubah. Misalnya lu punya keyakinan bumi itu tidak datar, bumi itu bulat. Maka lu coba tuh cari tahu tentang bumi itu datar. Hasilnya apa? Hasilnya satu, lu mendapatkan hal yang jauh lebih solid. Kedua, misalnya lu meyakini bumi itu bulat, keyakinan lu atas bumi itu bulat akan semakin besar. Sementara argumen tentang bumi itu datar, lu semakin memahami kenapa orang bisa percaya dengan hal-hal seperti itu, sehingga menambah pendekatan dan pengetahuan yang mungkin akan bermanfaat dan bisa digunakan di lain kesempatan yang lu gak pernah tahu gitu. Nah itulah yang biasa gue lakukan dan itulah yang biasa gue gunakan, sehingga begitu gampang dan begitu mudah untuk beradaptasi dengan setiap bentuk obrolan teman-teman. Jadi nggak ada salahnya misalnya lu meyakini Indonesia itu baik-baik saja ya, lu coba cari tahu kenapa Indonesia itu tidak baik-baik saja. Atau sebaliknya, lu meyakini ekonomi Indonesia itu buruk, lu coba lebih dalami kenapa Indonesia itu ternyata tidak buruk. Dan lu akan melihat seberapa magicalnya dampak dari
kebiasaan tersebut. Nah, sebenarnya banyak lagi dan semua ini terbukti secara ilmiah dan banyak sekali jurnal yang menjelaskan, silakan lu cari tahu sendiri, jelas bahasanya gue sederhanakan supaya lebih bisa dimengerti banyak orang. Dan apapun kehidupan gue sekarang basisnya apa yang gue jelasin tadi gitu. Dan manfaatnya sungguh sangat besar teman-teman. Salah satunya adalah lu terbiasa menggunakan sistem 2 gitu kan, yang kalkulatif, analisis dan segala macam itu semakin mendekati sistem 1 sehingga lu merespon sesuatu itu menjadi cepat, tepat dan akurat karena itu terbiasa ada di kepala lu. Orang kapasitasnya udah nambah. Nah, kedua, lu akan lebih mudah untuk membaur dengan orang, bersosialisasi dengan orang tanpa harus kehilangan diri lu sendiri. Ketiga, yang paling terakhir nih dampaknya, ya nggak mungkin skor IQ lu nggak naik kalau lu udah bisa memetakan ini semua. Artinya semua hal yang gue jelasin tadi itu akan meningkatkan kognitif lu. Ketika kognitif lu udah naik, segitu gampang knowledge untuk masuk dan lu gunakan semaksimal mungkin. Jadi ya itu aja konten kali ini. Jangan lupa subscribe Mutia Nadira ya, album project musik pertama gue di situ sama Muti. Kedua, jangan lupa subscribe Trivelas, di situ kita bakal ngomongin bola dan lain sebagainya. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.